Fuldabi TV, TV-nya umat Islam. Baik, nabda biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fahma. Allahumma amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, para asatidah, para santri, para bapak ibu, hadirin juga mutabi'in, musyahidin li qanat al-um yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga hingga hari ini kita bisa menikmati isi kehidupan di dunia, terutama dengan bimbingan Allah melalui keimanan, melalui rasa sabar dan rasa syukur, sehingga kenikmatan, kelezatan, ketenangan bisa kita dapatkan, sesuatu yang tidak bisa didapatkan kecuali hanya oleh orang mukmin. Ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melanggengkan nikmat ini untuk kita semua. Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah taala kajian kitab Al-Um sesuai dengan urutannya setelah kitab Dohaya, yaitu Ad-Dohi, dilanjut dengan Al-Aqiqah. Sekarang kita lanjutkan dengan kitab baru, kitab As-Sayd wa Dzabaih. Tapi kita dahulukan dulu As-Sayd, kitab berburu hewan liar. Kitab berburu hewan liar. Insyaallah taala di sini kita akan belajar banyak. Walaupun masanya sudah bukan masa berburu hewan liar kita ya, karena lebih banyak manusianya daripada hewannya. Sudah habis semua, udah pada lari, pada takut dari manusia. Begitu ya kadang tidak terkendali manusia itu, sehingga bisa merusak alam dan lingkungannya. Tetapi ini kita pelajari, satu sebagai agama, yang kedua ya sebagai bekal. Siapa tahu suatu saat kita berburu ke hutan misalkan ya, entah pergi di hutannya siapa, hutan di Jawa atau di luar Jawa, kan kadang ada saja. Kalau kita punya ilmu kan enak. Kita baca Kitabus Sayd wa Dzabaih. Kalau Sayd berburu hewan liar, kalau Dzabaih itu sembelihan. Nanti tentang sembelihan. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi rawinya sekarang, qala rawi Kitabil Akhbarana Rabi'u ibnu Sulaiman qala akhbarana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah qala al-kalbul mu'allamu alladhi idza asla istasla wa idza akhadha habasa wa lam ya'kul. Fa idza fa'ala hadza marratan ba'da marrah kana mu'allaman ya'kulu sahibuhu ma habasa alaihi wa in qatala ma lam ya'kul. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-kalbul mu'allam, anjing yang terdidik.
anjing yang terdidik. Jadi Masya Allah ya, ada anjing terdidik, tapi ada manusia tidak terdidik. Luar biasa. Al-kalbul mu'allam gitu. Anjing yang terdidik alladzi idza asla istasla, apabila asla itu diiming-iming, dihalau untuk berburu, istasla dia melesat berburu. Jadi ketika dilepas dia lepas, ya disuruh berburu dia lari berburu. Wa idza akhadha, kalau dia sudah menerkam, mengambil, habasa dia tahan, walam yakul, dan dia tidak makan. Ya, dia ngerti dia tugasnya hanya menangkap, menerkam, tapi tidak memakan untuk dirinya. Fa idza fa'ala hadza, kalau anjing itu sudah bisa melakukan demikian, marratan ba'da'u marrah, ya sekali, dua kali, tiga kali, oh berarti kana mu'allaman, berarti dia sudah pinter, dia sudah terdidik, dia sudah bisa menjadi alat bagi pemiliknya. Ya'kulu sahibuhu, maka pemilik anjing boleh memakan apa yang ditangkap oleh anjingnya tersebut, karena anjingnya memang sudah mengerti, sudah terdidik. Kalau dia berburu itu memang untuk majikan, nanti dia dikasih sama majikan. Dia tidak berburu untuk dirinya, tapi untuk majikannya. Disinilah kalau sudah begini, maka pemiliknya boleh memakan hewan hasil buruan anjingnya. Yakul mahabasa alaih, apa yang ditangkap oleh anjingnya. Wa in qatala, meskipun ketika menangkap itu sampai mati gitu. Qatala malam yakul, dia membunuh apa yang dia tidak bunuh, yang dia tidak makan tadi, sampai mati. Artinya pemiliknya tidak sempat menyembelih, diterkam sama anjingnya sampai mati, kedapatan mati ya sudah gitu kan. Tapi kalau kedapatan hidup kan disembelih, kedapatan mati langsung dimakan, ya boleh dimakan. Fa idza akala, kalau anjing ini ternyata memakan, faqad qila, maka sudah dikatakan yukhrijuhu hadza min ayyakuna muallama, kondisi ini mengeluarkannya dari statusnya sebagai anjing muallam, sebagai anjing yang terdidik. Ya berarti sudah dia tidak lulus, sudah tidak terdidik lagi, harus dididik ulang. Wamtana sahibuhu min ayyakul, pemilik anjing harus berhenti, tidak boleh memakannya. Tidak ada kata eman, sayang ya, kalau sudah karena Allah. Haram ya haram, sayang ya gemuk ini gitu kan. Lah sudah, anjingnya memang tidak mu'allam, ya sudah, ya kasih makan anjingnya saja. Kalau untuk orangnya jangan, orangnya kan harus yang halal gitu. Imtana asahibu min ayyakula minas said alladhi akala minhul kalbu. Jadi pemilik anjing, sahibuhu, sahib anjing, imtana menolak, min ayyakula memakan, minas saidi dari hewan buruan, alladhi akala minhul kalbu, alladhi yang akala memakan, minhu dari as-said, al-kalbu anjing. Yang dimakan oleh anjing udah jangan dimakan. Li'annal kalba amsakahu ala nafsihi, karena ternyata anjing itu menangkapnya untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Dia nangkap untuk dirinya, ditangkap dimakan gitu. Ya sudah, haram bagi pemilik anjing untuk memakannya. Ya, jadi betul-betul anjing mu'allam itu memang menjadi alat bagi pemilik untuk menangkap. Ya, kalau sudah berubah anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri, ya berarti bukan mu'allam, itu bukan bagian dari pemilik anjing. Wa in akala minhu sahibul kalbi akala min saidi ghairi mu'allam, kalau pemilik anjing itu memakan dari hewan buruan itu,
berarti akala min saydin ghairi muallamin, dia makan dari hewan buruan oleh hewan yang tidak terdidik, ya haram. Nah ini penting. Wa yahtamilul qiyas, tapi ada qiyas juga begini, ada qiyas, kemungkinan ada qiyas dia boleh makan gitu. Kemungkinan, cuma ini bukan yang rajih menurut Imam Syafi'i ya. Kemungkinan dikiaskan dia boleh makan meskipun anjingnya itu memakannya. Kenapa katanya alasan orang yang membolehkan ini ya? Tentu Imam Syafi'i menyebut pendapat lain, ya, menyindir pendapat lain, menyinggung pendapat lain, karena alasannya min qibali annahu idza sara muallaman sara qatluhu zakatan. Karena dari arah, ya, min qibali dari arah, annahu bahwasanya idza sara muallam, kalau anjingnya itu memang sudah terdidik, terlatih, sara qatluhu zakatan, maka penerkaman oleh anjing hingga mati, ya, pembunuhan oleh anjing terhadap hewan yang diburu itu sudah statusnya sama dengan sembelihan, dan kan dia sudah menjadi alat, sudah mu'allam. Maka kalau dia menerkam sampai mati itu sama statusnya, ya, kalau kita menyembelih kemudian sudah selesai. Nah setelah disembelih selesai dimakan sama anjing. Jadi dilihat ada dua tahapan. Saat statusnya kan mu'alam, saat dilepas dia alat, begitu menerkam sampai mati ya sudah halal. Terus kok dimakan sama anjingnya gitu ya, dimakan sama anjingnya. Jadi fa'akala malam yahrum akluh, maka nadzakiyan, sehingga kalau kemudian dimakan sama pemilik anjing, dia memakan apa yang tidak haram untuk dimakan selagi sudah disembelih, dia kan itu sudah statusnya seperti disembelih. Kama law kana madbuhan, sebagaimana kalau hewan itu disembelih, fa'akala minhu kalbun, lalu dimakan oleh anjing, lam yahrum, ya tidak jadi haram hanya gara-gara anjing makan daging kita gitu. Anjing memakan daging yang baru saja kita sembelih, terus kita usir anjingnya, ya itu masih boleh dimanfaatkan. Wa taraha ma haula ma akal, dan ketika sudah habis dimakan sama anjing, toroha, pemilik anjing ini, pemilik yang berburu, pemburu ini harus melemparkan mahaula ma'akal di sekitar area yang terkaman dari anjing itu kan najis gitu. Itu aja dibuang, sisanya ya tetap menjadi bisa dikonsumsi. Nah ini memang menjadi madhab bagi sebagian sahabat. Hadza qaulu Ibnu Umar, kata Imam Syafi'i. Perhatikan ya, bagaimana Imam Syafi'i menghukumi. Hadza qaulu Ibnu Umar, ini adalah ucapan sahabat Ibnu Umar, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ba'di ashabina, dan pendapat sebagian para sahabat kami. Tapi Imam Syafi'i sudah punya usul, sudah punya manhaj, punya prinsip. Wa inna ma tarokna hadza, tapi kita tinggalkan ini, ya, madhab Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagian ulama sahabat kami, itu kami tinggalkan. Inna ma tarokna hadza, kenapa? Lil athar, karena ada riwayat alladzi dzakara Sya'bi an Adi bin Hatim, yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari sahabat Adi bin Hatim, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Nabi bersabda begini, fa idza akala fala ta'kul, kalau anjing
alat berburu itu, anjing itu kok memakannya, maka kamu jangan makan hewan buruan itu. Sudah. Ini luar biasa. Apa kata Imam Syafi'i qaidahnya? Wa idza thabatal khabar anin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajuz tarkuhu li syai'. Kalau hadis sudah sahih dari Nabi, tidak boleh ditinggalkan karena apapun, karena alasan apapun. Ya, walaupun ada sahabat misalnya, tidak bisa. Hadis Nabi itu yang jadi ukuran kalau ada hadis sahih. Nah, inilah mazhab Imam Syafi'i. Jadi jelas, pokoknya ukurannya fa idza akala fala ta'kul, karena berdasarkan hadis Nabi. Walaupun secara kias ya agak-agak masuk akal tadi di atas, kan dikiaskan dengan sembelihan gitu. Kalau status anjing dari awal diketahui mu'allam, dari awal ya, dari awal ketahui mu'allam, tapi kemudian lo kok memakan gitu. Sekali lagi, mazhab Ibnu Umar dan Sa'ad bin Waqqas membolehkan. Imam Syafi'i tetap tidak membolehkan, harus dihindari karena hadis Nabi fa idza akala fala ta'kul. Kalau anjing itu makan, maka kamu jangan memakannya. Qaidahnya, kalau sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, maka tidak boleh ditinggalkan karena apapun, alasan apapun, karena siapapun. Luar biasa ya. Jadi ini prinsip beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa idza qulna hadza fil mu'allam minal kilab fa akhadha al mu'allam fa habas bila aklin fa dzalika yahil wa in qatalahu yaqumu maqama zakah. Wa idza qulna, kalau kita katakan hadza ini fil mu'allam, tentang mu'allam yang terdidik minal kilab dari anjing, fa akhadhal mu'allamu, lalu anjing terdidik itu mengambil hewan liar, fa habasa, lalu menahannya bila aklin, tanpa dimakan, fa dzalika yahil, itulah yang halal. Wa in qatalahu yaqumu maqama zakah, kalau dia membunuhnya maka pembunuhannya itu sama dengan penyembelihan. Jadi kalau kita punya alat pisau untuk menyembelih hewan, bismillah gitu. Maka ketika kita melepas anjing yang mu'allam, bismillah, apa yang dia terkam lalu dia bunuh mati, itu sudah sama dengan disembelih, karena kita sudah melepas alat tadi itu ya. Fa in habasa wa akal fadzalika maudhi'u tarkin fih ayyakuna mu'allaman fasarakahu alal ibtida. Kalau ternyata yang walaupun tadinya sudah disebut mu'allam, ternyata ada perubahan status di tengah jalan ya, entah karena faktor apa, tiba-tiba dia menangkap lalu memakannya, ini tempat untuk ditinggalkan ya. Tempat status mu'allamnya jadi saat itu berubah ya, perlu diragukan. Itu sama saja dengan anjing belajaran yang baru belajar, baru dapat, masih diajari, begitu nangkep dimakan, nangkep dimakan ya kayak kembali ajaran gitu ya, seperti itu. Jadi hukumnya sama dengan baru belajar, la yahillu akluh, tidak halal memakannya. Kama kana la yahilu alal ibtida, sebagaimana tidak halal ketika anjing itu baru belajar, nangkep dimakan. Kalau di tengah-tengah besok-besok sudah ahli kok balik lagi seperti ajaran, ya jangan dimakan. Hadza wajhun yahtamiluhul qiyas wa yasihu fihi. Nah, yang seperti ini itulah yang kemungkinan ada qiyas dan benar di dalamnya. Tetapi Imam Syafi'i sekali lagi memilih ikut yang hadis ya, fa in akala fala ta'kulhu itu ya. Wa fihi anna muta'awwalan law dhahaba faqal. Nah, di dalam ini ada pembahasan, ada penafsiran.
kalau orang itu berkata, sesungguhnya anjing idza kana najisan, kalau najis, fa'akala min syai'in radbin, lalu memakan dari sesuatu yang basah. Qad yumkin bisa jadi, qad yumkin lah ya, qad yumkin bisa jadi belum pasti. Bisa jadi ba'duhu, sebagian najisnya yajri, mengalir fi ba'din, pada sebagian najasahu, yang dia najiskan. Walakin la yajuz ayyaqula hatta yakuna akilan, tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa hewan itu, hewan yang diterkam najisnya mengalir di dalamnya, itu tidak boleh kita katakan. Hatta, kapan boleh? Hatta yakuna akilan wal hayatu fihi, sehingga anjing itu betul memakannya sementara yang dimakan masih hidup sudah dimakan. Wadamu, ada darah, biruh, dalam ruhnya, yaduru fihi, darahnya masih muter karena dia masih hidup itu. Kalau masih hidup diterkam terus dimakan, nah hidup kan berarti darah mengalir terus. Nah itu mungkin bisa kita benarkan. Walakin fa amma idza kana ba'dal maut, tapi kalau makannya setelah mati, dibunuh baru dimakan, beda lagi. Kan udah mati, nggak ada yang mengalir. Fala yaduru fihi damun, tidak ada darah yang mengalir di situ, semuanya mandek. Innama yunajjis khina idzin maudhi'a ma'akala minhu. Nah, hanya yang dinajiskan saat itu adalah tempat di mana dimakan oleh anjing. Wa maqarabau, dan sekitarnya, itu saja, tidak lebih. Ya tempat gigitannya itu aja yang dibuang gitu. Tempat gigitannya. Qala Rabi, kata Imam Rabi nambahi, ini riwayat dari Rabi. Wa fi qaulun akhar, ada pendapat lain. Walau najasahu kullah, seandainya anjing yang alat berburu itu menajiskan semua hewan yang diburu, kana lahu ayaghsilahu, maka pemiliknya, sang pemburu, boleh mencuci hewan hasil buruannya. Wa ya'sirahu, dan diperes, ditiriskan, dikeringkan. Kama yaghsilu thawba, seperti mencuci baju. Wa ya'siru, dan memeras baju. Fayathur, sehingga suci. Wa yaghsilul jilda, mencuci kulit. Fayathur, sehingga suci. Fatadhabu najasatuh, maka hilanglah najisnya. Wa kadzalika tadhabu najasatul lahmi fayakuluh, begitu pula hilang najis dagingnya, lalu boleh dimakan. Yang penting silakan dicuci. Baik, ma'asyiral muslimin rahimallahu, berikutnya dilanjut dengan babu saidi kulli ma sida bihi min wahshin aw tairin. Bab hasil hewan buruan. Jadi bab buruan, hewan buruan, hasil dari setiap hewan yang digunakan untuk berburu, apakah berbentuk hewan buas atau burung buas, ya, hewan buas atau burung. Jadi hewan untuk berburu, hewan pemburu, hewan yang digunakan untuk memburu, ya, yang bisa dilatih sehingga bisa mu'allam, itu banyak. Bisa dari memang hewan liar atau dari bangsa burung, dari hewan darat atau dari bangsa burung. Qala Syafi'i rahimahullah, wa ta'limul fahad, mengajari fahad. Fahad itu maknanya citah, ya. Jadi citah yang paling terkenal cepat larinya itu. Nanti kita tampilkan beberapa foto, ya. Mengajari citah, wa kulli dabatin, dan setiap binatang, hewan yang lain, ulimat, yang diajari, pokoknya yang bisa diajari, itu hukumnya sama. Kata limil kalb, seperti mengajari
anjing. La farqa bainahuma, tidak ada bedanya antara keduanya, antara fahad dan hewan-hewan lain dengan anjing. Hanya bedanya ghairu anal kalba anjasuha, kambing itu yang paling najis. Wala najasata fi hayyin, tidak ada najis dalam makhluk hidup, ilal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Nah, tentu kita prihatin ketika manusia yang memakan anjing dan memakan babi semakin bertambah, semakin berani. Toko-toko yang dulu tidak ada, warung kok ada, ya, semakin berani pasang iklan dan seterusnya. Ini tentu ya keprihatinan, karena itu adalah satu indikator berkembangnya keburukan dan hilangnya kebaikan di daerah situ, atau berkurangnya kebaikan di daerah situ. Karena Islam mengajarkan kita untuk berperilaku sehat dan suci, tidak najis dan tidak kotor, dengan menjauh dari yang namanya anjing dan babi. Makanya umat Islam itu di mana saja berada, apalagi di desa-desa, itu selalu identik hewan ternaknya adalah yang halal semua. Hewan ternaknya ya ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, kuda, ya hanya itu. Bukan babi, bukan anjing. Itu baik menjadi budaya umat Islam atau ekonomi umat Islam. Dan itu yang membawa kesehatan dan mendatangkan keberkahan. Karena terus terang sampai sekarang pun ya memang anjing najis, khinzir najis, apalagi daging khinzir memang di antara hikmahnya memang mengandung ya apa, mencacing, ya cacing pita istilahnya, dan itu bisa dibuktikan. Sudah banyak yang membuktikan bahwa begitu dagingnya direndam di cairan tertentu udah keluar semua cacingnya, ya. Ya saya yakin kalau orang melihat langsung ternyata mengandung itu, ya dia enggak kolu, jari orang Jawa, enggak kolu, jijik lah untuk makan, ya, karena dimasukkan ke mulutnya, ke perutnya gimana. Jadi kalau dalam agama kita, agama Islam, hukumnya haram, umat Islam haram untuk memakannya. Baik, termasuk semuanya untuk memeliharanya, ya. Kita lanjut. Nah, terkait dengan subhanallah, untuk alat berburu ini khusus. Nah, untuk alat berburu ini harus melalui fase yang namanya taklim. Nah, taklim yang bermanfaat yang diakui sama agama Islam adalah taklim berburu, bukan taklim komedi. Beda lagi, komedi nyari uang dengan komedi anjing, komedi ya beda, ya nggak boleh. Jadi anjing nanti kita bacakan hadisnya insyaallah taala apa saja yang boleh. Nah, perlu diketahui, jadi anjing untuk berburu itu banyak. Paling tidak ada 10 jenis. Ya, 10 jenis anjing itu yang memang spesialis untuk berburu, paling bagus, ya, paling pandai, paling pinter, paling cepat. Nah, ini yang bagus untuk memburu. Ada 10 anjing, ya. Ada 10 anjing. Saya nggak tahu namanya satu persatu, ya. Bukan budaya kita itu. Nah, yang perlu diketahui nih, ya. Ini 10 anjing tadi itu jenis anjing yang cocok untuk berburu, diajari pinter berburu, ya. Atau kalau bukan berburu, maka ada yang lain, ada ruang untuk dihalalkan atau dibolehkan. Hukum asalnya haram.
Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiyah au saydin au zar'in untuqisa min ajrihi kulla yaumin qiratun." Ini penting, hadis Muslim. Man ittakhadha kalban, siapa yang memelihara anjing, illa kecuali, nah kalau yang kecuali ini hukumnya beda. Illa kecuali kalba masyiyah, anjing yang memang ditugasi untuk menjaga ternak. Ternak biasanya di kebun banyak ya, ternak kambing, ternak onta, ternak sapi, itu pemiliknya butuh anjing. Anjing dilatih khusus. Memang anjing menjaga masyiyah, itu diajari ya, diizinkan sama Islam. Ausaidin, atau anjing untuk berburu hewan liar tadi yang kita bicarakan. Ketiga, auzar'in, atau anjing yang untuk menjaga sawah, kebun, tanaman. Ya. Kecuali 3 ini. Kalau di luar 3 ini, misalnya memelihara di rumah. Memelihara di rumah, apakah jaga rumah, apakah teman di rumah, ya, teman anak-anaknya, teman dirinya, teman istrinya kalau ditinggal pergi atau apa ya, pokoknya temannya di rumah. Maka untuk kisah kalau dia seorang muslim, maka berkurang min ajrihi, dari pahalanya, kulayaumin, setiap hari, kirotun, 1 kirot. Hadis Muslim ya. Nah, ada di dalam hadis Muslim dan juga hadis Imam Bukhari ya, jadi hadis muttafaq alaih. Baik, kita hadis dari Ibnu Umar, yang hadis Imam Bukhari Muslim begini. Maniqtana kalban, redaksinya juga maniqtana kalban, iqtana itu memelihara, menyimpan, memelihara. Siapa yang memelihara kalban, seekor anjing, illa kalbazar'in au ghanamin au saidin, ghanamin itu masyiyah ya, kecuali yang tidak masuk ancaman. Kalau dia memiliki anjing untuk menjaga sawah, kebun, atau menjaga ternak, atau untuk berburu, 3 itu aja. Yang kusu min ajrihi kulli yaumin qiratun, maka berkurang dari pahalanya setiap hari 1 qirat. Dalam satu riwayat, yang kusu min ajrihi qiratani kulli yaumin, berkurang dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, lafadz Imam Muslim, ayyuma ahlu darin ittakhadul kalban, orang yang punya rumah, siapa saja yang punya rumah, ittakhadul kalban, menjadikan piaraan anjing, memelihara anjing, kecuali ila kalba masyiyah au kalb said ya, naqasa min amalihim kullayamin qiraton, berkurang dari amal kebajikannya setiap hari dikurangi 2 qirat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di satu riwayat ada 1 qirat, riwayat lain 2 qirat. Barangkali kemungkinan itu disabdakan Nabi dalam 2 zaman yang berbeda. Disebut 1 qirat pertama, kemudian setelah itu ditambah lagi untuk memberi tambahan jera, tambahan ancaman, maka disebutlah 2 qirat. Jadi seperti itu. Ketika sudah disebut 2 qirat oleh Nabi, ya 2 qirat itu diambil yang paling banyak. Apa qirat itu? Qirat dalam hal ini adalah satu ukuran yang diketahui oleh Allah.
Artinya secara pasti pahala orang yang memelihara anjing di rumah untuk jaga rumah itu dikurangi pahala kebaikannya, terus berkurang pasti setiap hari. Nah, sehingga ada beberapa alasan yang menjadikan ini semakin dilarang dan bukan menjadi budaya orang muslim untuk memelihara anjing. Apakah memelihara ditaruh, diikat di depan rumah atau dilepas di dalam rumah, apalagi dilepas di luar rumah sampai ke jalan, ke halaman-halaman ya. Maka ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena menajiskan banyak benda, bejana, wadah yang lain akan jadi najis. Wong memang hukumnya najis. Kenapa kok memelihara hewan najis di rumahnya? Satu, membuat najis. Kedua, karena ada ancaman malaikat pembawa rahmat tidak akan mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Ketiga, bisa menakuti orang yang lewat atau menakuti orang yang bertamu, orang yang ada dekat situ. Ya, jadi ada banyak alasan yang menjadikan tercela orang yang memelihara anjing di rumah. Yang boleh untuk menjaga kebun, untuk menjaga hewan ternak, dan untuk berburu, itu yang boleh ya. Makanya perlu diperhatikan. Nah, dalam hal ini kalau tadi memelihara tidak boleh, apalagi ternak lalu jual beli, ya tambah tidak boleh lagi. Hartanya jual beli anjing itu haram. Harta jual beli anjing itu haram. Nah, bagaimana kalau hanya untuk, ya tetap di rumah saja, dia memelihara di rumah, ternak untuk di rumah atau dihadiahkan, ya sama, dia juga kalau menghadiahkan barang najis ke rumah orang lain di tempat yang dilarang dalam Islam. Bagaimana kalau kita tidak termasuk yang memelihara anjing, tapi kita usaha terkait? Contohnya apa? Saya ditanya orang, Pak Ustadz, gimana saya hukumnya apa? Saya produksi sampo. Sampo apa? Satu, sampo untuk kucing, saya jual dengan gambar kucing. Dua, sampo untuk anjing dengan gambar anjing. Loh, sama aja ndelok gambare. Ndelok sing sampean daligo apa, itu lebih dahsyat kan itu. Kalau orang itu membuat sampo untuk keramasnya anjing, apa mungkin tuh anjing berburu, anjing yang di kebun yang dikeramasi? Pasti anjing yang dipiara di rumah. Kalau anjing yang di rumah itu tidak boleh sama agama Islam, maka menyiapkan fasilitasnya ya nggak boleh juga. Ya, ndak boleh. Ya jangan mosok wis kentekan menungso sing sampuan rek. Sama dodol sampune menungso ngono lho. Kok isa dodol sampune anjing lho ya. Kan gitu ya, ada lho. Ini terkait ndak boleh. Ya. Kecuali sampean bikin produksi sampo anjing berburu. Kira-kira nggak payu, gendi anjing berburu pira jumlahnya kan itu ya. Jadi itu boleh. Tapi kalau anjing di rumah kan tidak boleh tadi. Jadi jangan masuk ke dalam wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, bagaimana kalau samponya kucing? Wah, ini menarik mana ya. Jadi kalau sampo, jual samponya anjing tadi itu adalah haram. Kalau untuk kucing, nah ini makruh. Karena orang yang sudah Masya Allah sibuk dengan mengeramasi rambutnya kucing, berarti hidupnya sudah glamor.
Hidupnya itu glamor, hidupnya sudah foya-foya. Padahal waktunya sangat berharga. Ya. Waktunya sangat berharga, kok malah dihabisi untuk nyuci kucing, ngeramasi kucing terus. Mau pirang dino pisan ngono, ana sing ado sunah, ado sapa ya. Kucing iki. Wah, itu menolong foya-foya, janganlah. Itu lahwun walaib. Ya. Ya, tidak seperti yang pertama, tapi enggak bagus. Cari usaha yang lain saja. Cari usaha yang lain. Karena memelihara kucing walaupun halal gitu ya, itu ya memang biayanya mahal. Biayanya mahal. Perlu introspeksi, muhasabah. Sudahkah amalnya untuk akhirat sebanyak itu? Yang diinfakkan untuk akhirat apakah sudah banyak? Kok sempat-sempatnya memelihara kucing yang mahal-mahal? Kucing yang mahal-mahal sampai disampui, coba ya. Ini luar biasa ini. Kalau menurut saya, kalau orang sudah berpikir jualan sampunya kucing berarti kan banyak gitu loh. Kalau nggak banyak ngapain muncul ide di situ gitu. Berarti kan banyak itu. Nah itu akan hidup tarof ya. Hidup tarof hanya larut di dalam dunia kurang baik, kurang terpuji ya, kurang terpuji. Taib jamaah sekalian rahmatullah. Baik, nah ini alat hewan yang bisa dilatih untuk berburu. Ya ini fahad namanya, cetah, citah. Lalu kalau ini namir, namir ya ini ya macan tutul ya. Baik yang biasa kuning itu, tul-tul kuning itu ya macan atau tiger ya, atau yang hitam. Nah ini kan hitam sama, namir, namir aswad atau namir abiyat. Nah ini ya, nah ini macan lah, harimau atau macan ya. Nah kalau ini asad, ini al asad, ini singa gitu. Ini al asad, singa. Baik. Dan ya banyak orang bisa melatih singa. Makanya kan subhanallah ya, singa aja bisa diajari. Sebagian orang kok nggak bisa diajari. Ini luar biasa ini ya. Kebalik-balik luar biasa. Nah, baik. Lanjut di bawah tadi itu bab sama kan, cuma judul yang tadi. Wa ta'limu ta'iri kulluhu wahid, mengajari bangsa burung untuk alat berburu semuanya sama, apapun burung itu. Nah ini kita sebut yang terkenal mulai zaman dahulu sampai hari ini. Al-bazi, as-soker, as-syahin, al-uqob, wa ghairuha dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ini pokoknya bangsa burung Raja Wali dan burung elang pokoknya, termasuk burung Garuda ya. Wa huwa ayajma, yaitu gimana caranya? Ya burung-burung itu dikumpulkan, yud'a lalu dipanggil, yujib lalu dia menjawab, yustasla dia melesat untuk berburu, fayatir dia terbang, wa ya'khudhu menerkam, fayahbis lalu menahan. Fa idza fa'alat hadza marratan ba'da marrah, kalau hewan bangsa burung ini bisa melakukan ini ya sekali, dua kali, tiga kali, fahiya muallamah, maka dia juga sudah lulus kursus berburu, dia punya keterampilan. Karena itulah kenapa keterampilan itu pengetahuan manusia yang rendah, paling rendah. Karena sebenarnya nggak perlu berpikir, cuma niru ngulang-ulang kegiatan fisik gitu saja. Itu bisa, sebagaimana yang dilakukan juga oleh hewan-hewan yang digunakan untuk berburu. Ya, diajari, dilatih. Yuk kal ma'akhadat wa qatalat, maka bisa dimakan apa yang diambil, diterkam oleh burung tadi, dicengkram oleh burung dan yang dibunuh oleh burung. Fa in akalat fal qiyasu fiha, kalau ternyata setelah ditangkap kok dimakan sama burungnya,
Fal qiyas, maka qiyas yang benar kata Imam Syafi'i, fiha di dalamnya kahwa fil kalbi, sama persis hubungnya dengan anjing. Ya nggak boleh. Fa in akala fala takul. Kalau hewannya memakan, kamu jangan makan. Nah, ini beberapa jenis ya burung yang bisa dilatih untuk berburu. Nanti kita terangkan macam-macam itu bisa dikelompokkan. Ini al-bazi, ya goshawk ya gitu. Lalu al-bashik sparrowhawk. Kemudian soccer copper ya, cooper's hawk. Lalu ya soccer secara umum, shahin secara umum, as-sungkur, ada sungkur namanya, gyrfalcon ya, sungkur gyrfalcon. Kemudian ada soccer ghazal atau soccer suruki, shaker falcon. Terus ada shahin atau soccer jawal, peregrine falcon. Terus ada shahin barbari falcon. Nah, ada bazet al-hawam, bazet ya. Ada nasr atau aluqab, yaitu elang ya, eagle seperti ini, atau al-uqab. Nah, sama elang, nasr elang. Ini yang gede ya, nggak cukup yang kecil-kecil yang diambil ya, kambing pun diambil itu. Dan jumlahnya masya Allah memang besar ya, besar sekali. Ya, jadi semua jadi dimangsa sama dia ya. Nah, ini nasr, uqab, termasuk ini yang disebut burung Garuda. Nasr, uqab rohma, ini burung Garuda. Persis Garuda kan? Ya memang Garuda itu bahasanya nasr atau uqab ya. Nah, ini gede nih. Baik. Jadi macam-macam burung yang bisa dilatih untuk berburu. Dan sekarang kan ini gaya hidupnya orang-orang kaya. Para pangeran di Timur Tengah kan ini mainannya ya. Pangeran di Timur Tengah, Emirat itu banyak ini. Dan mahal memang. Jadi burung-burung itu bisa dibagi menjadi 3. Namanya kan tuyur al-jarihah, al-mustakhdama fi said. Jadi burung-burung yang penerkam yang digunakan untuk berburu. Pertama adalah tawilatul janahain, bangsa burung yang panjang sayapnya ya, long wings. Masuk di sini ada 4 kategori itu, sungkur ya, yang gyrfalcon, kemudian soccer ghazal, shaker falcon, kemudian shahin jawal, peregrine falcon, kemudian shahin barbari. Tawilatul janahain, jadi sayapnya terbilang panjang, memanjang, kecil memanjang. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua qasiratul janahain, short wings, yang pendek, basic, sama soccer cooper. Nah, itu pendek ya. Baik, itu ada 2 kelompok. Nah, yang ketiga ini itu yang besar-besar tadi, wasi'atul janahain, bersayap lebar. Begitu, itu pengelompokannya sudah ya, bersayap panjang, bersayap pendek, bersayap lebar, lebar besar ya, broad wings ya. Eagle, uqab, hawam, bazet ya, uqab elang sama hawam yaitu bazet. Nah, yang jadi ini 3 pengelompokan ya. 3 pengelompokan, tentu saja masing-masing
punya keistimewaan dan kegunaan sendiri-sendiri, mangsanya juga beda-beda, tempat yang luas, tempat yang sempit itu berpengaruh, sasarannya apa itu harus tahu, istilahnya disesuaikan. Ini kan alat ya, ibarat pisau kecil, pisau besar kan, pendek, panjang sama. Baik. Ini selesai mungkin kita. Imam Syafi'i rahimahullah di bab yang tadi itu lalu menyebutkan, tapi bukan madhabnya, cuma nyebut aja. Sebagian ulama timur gitu, sebagian ulama masyrik itu bilang katanya dimakan, apa yang dimakan sama burung nangkep terus dimakan, itu boleh dimakan sama pemiliknya. Berbeda dengan kalau anjing walaupun mu'alam, begitu menerkam lalu membunuh lalu dimakan, itu tidak boleh dimakan. Ini ada yang membedakan. Kalau Imam Syafi'i kan dua-duanya nggak dimakan, sama karena dikiaskan dengan anjing. Tapi kalau ada madhab yang tadi di atasnya semuanya dimakan. Ini ada yang membedakan. Kalau hasil tangkapannya burung, ya alatnya itu burung, walaupun burung memakannya tetap boleh dimakan. Tapi kalau alatnya itu anjing, kalau dia memakannya tidak boleh dimakan gitu loh. Dibedakan begitu. Berarti kan paling tidak ada 3 madhab lah. Imam Syafi'i yang konsisten tadi yang tengah-tengah itu ya. Pokoknya fa'in akala fala ta'kul. Kalau hewan yang alat berburu itu memakannya, jangan kamu makan. Itu kaidahnya gitu. Baik. Ini bisa ya. Yang ketiga ini mungkin sekarang nggak apa-apa. Bismillah. Bab tasmiyatillahi azza wajal inda irsali ma yastadu bihi. Bab menyebut nama Allah pada saat mengutus, melepas alat pemburu. Jadi bismillahnya itu ketika melepas. Ketika melepas alat pemburu, termasuk alat tembak. Kalau berburu dengan alat tembak, ketika dengan panah, dengan tembak, itu saat mau melepas. Begitu pula ketika melepas binatang yang sudah terlatih, itu juga saat melepas. Qala Syafi'i rahimahullah, wa idza arsala ar-rajulul muslimu kalbahu aw ta'irahul mu'allamaini ahbabtu lahu ayusammiya. Apabila seorang muslim melepas anjingnya atau burungnya yang sudah terdidik, terlatih, maka saya menyukai, saya menganjurkan baginya untuk mengucap bismillah. Fa illam yusaminasian, kalau tidak menyebut bismillah karena faktor lupa. Faqatala, lalu anjing atau burungnya membunuh, akala, dia boleh memakannya. Li'annahuma idza kana qatluhuma kadzakati fa huwa law nasiya tasmiyata fi dzabihati akal. Karena kalau begitu alat hewan pemburu itu menerkam, dia sebagai alat sembelih, setara dengan alat sembelih. Sama orang muslim ketika menyembelih, sudah menyembelih kok lupa enggak baca bismillah, itu sama dengan ketika melepas alat pemburu lupa baca bismillah. Maka lupanya muslim membaca bismillah saat itu, hasilnya masih boleh dimakan. Ya ketika memakan tentu saja harus bismillah ya. Li'annal muslim yadbahu ala ismillah, karena orang muslim itu kalau menyembelih selagi ingat pasti menyebut bismillah. Ya. Begitu ya. Jadi meskipun dia lupa maka dimakan. Wa kadzalika ma asabta bi syai'in min silahika alladhi yamuru fi said. Begitu pula apa yang terkena alatmu saat kamu berburu,
Ya, kalau kamu nyebut bismillah dari awal jelas halal. Kalau kamu lupa nyebut bismillah juga sama halal. Yang tidak halal itu satu, sengaja tidak mau bismillah, haram. Walaupun muslim sengaja tidak bismillah, ingat tapi dia nggak mau, maka itu haram hasilnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tidak halal hasil hewan buruan kalau orang yang pemburunya saat membidikkan senjatanya atau melepas hewan pemburunya dengan sengaja tidak membaca bismillah, haram, tidak halal. Tapi kalau tidak membaca bismillah karena lupa, betul-betul lupa, karena terkadang hewan buruan lewat itu cepat sekali, maka perhatiannya kepada hewan buruan lupa sudah mulutnya, ya. Kalau betul-betul karena lupa boleh, halal. Ini mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, riwayat Imam Ahmad, ya. Dan juga Imam Syafi'i tadi yang kita pelajari di sini sama, ya, Imam Syafi'i. Dan ini ucapan jumhur ulama, ya, termasuk sebagian salaf, termasuk kalau sekarang difatwakan dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dalilnya adalah satu Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Al-An'am 121. Kamu jangan makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya saat nyembelih, karena dia itu fisq, itu keluar dari ketaatan. Pemaknaannya adalah larangan wala ta'kulu ini secara mutlak, larangan ini menunjukkan keharaman. Jangan kamu makan, haram kamu makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya, itu fasik gitu ya. Apalagi sudah ditakkid dengan min, wala ta'kulu mimma, itu min li takkid gitu. Soalnya posisi nahi, konteksnya adalah nahi, larangan. Kok ada minnya? Tambahan minnya itu adalah takkid lil mubalaghah, sehingga haram, ya, memakan setiap bagian dari hasil hewan buruan tadi. Wa innahu lafisq, ya, lafisq ini kinayah dari memakannya. Memakannya adalah fisk, memakan dagingnya tadi, wala ta'kulu tadi. Nah, memakannya adalah fisk, fasik. Taib. Itu kalau innahu domirnya kembali ke akal, ke makan, ya. Wala ta'kulu, innahu lafis, memakannya adalah fasik. Kalau innahu itu domirnya kembali kepada mimma lam yudhkar ismullah, hewan yang tidak disebut nama Allah saat disembelih atau saat diburu tadi itu, kalau itu disebut dengan fisq di dalam syariat, ya berarti ya memang menunjukkan haram. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, Al-An'am 145. Atau sesuatu yang fasik yang disuguhkan untuk selain Allah, yang disembelih dengan, ya, disebut nama selain Allah gitu. Nah, yang kedua dalilnya dari sunnah, dari Abu Tha'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim. Dia cerita, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab, kami sedang berada di negeri kaum ahli kitab. Naqulu fi aniyatihim, kami makan di bejana mereka, enggak ada wadah lain, ya. Wa ardi saidin, dan kita berada di bumi perburuan hewan. Usidu bi qausi wa asidu bi qausi wa asidu bi kalbil muallam,
saya berburu dengan panah saya berburu dengan dengan anjing saya yang terdidik, terlatih. Walladzi laisa mu'allaman, ditambah lagi dengan anjing yang tidak terlatih. Jadi saya punya panah, punya anjing terlatih, punya anjing tidak terlatih. Fa akhbirni malladzi yahillu lana min dzalik. Mohon dikabari ya Rasulullah, saya ini yang halal dari itu semua itu yang mana? Nabi bersabda, amma ma dzakarta annaka bi ardi qaumin ahlil kitab taqul fi aniyatihim. Nabi merinci, pertama, adapun yang kamu sebutkan, kamu berada di negeri ahli kitab, yang kamu memakan dari wadah-wadah mereka, bejana mereka. Fa in wajadtum ghaira aniyatihim, kalau kamu bisa menemukan wadah selain wadah mereka, silakan, itu lebih baik. Tapi ya, fala taqulu fiha, kamu jangan memakan di situ selagi punya alternatif, punya wadah lain. Wa illam tajidu, tapi kalau kamu tidak mendapatkan lagi, faghsiluha, terpaksa hanya itu wadahnya, harus kamu cuci. Summa kulu fiha, baru kamu makan di situ. Karena kebiasaan mereka ahli kitab tidak mengenal najis dan suci. Mereka biasa makan najis, makan bangkai, makan macam-macam, ya. Nah, sehingga kalau wadah mereka kita pakai, kita cuci betul sampai kita merasa suci, baru kita pakai. Wa amma ma dzakarta, sekarang kedua, bagian kedua. Wa amma ma dzakarta annaka bi ardi saidin, adapun yang kamu sebut kamu berada di negeri perburuan, famasitta biqausik fadhkur ismallahi tsumma kul, maka apa yang kamu buru dengan anak panahmu, dengan busurmu, sebut nama Allah ketika membedekkan anak panah, tsumma kul, setelah itu kamu makan. Wa masitta bikalbikal muallam fadhkur ismallah tsumma kul, dan apa yang kamu dapatkan melalui anjingmu yang terlatih, sebut nama Allah saat melepas, kemudian kamu makan hasilnya. Wa masitta bikalbikal ladzi laisa muallaman, sedangkan yang dihasilkan oleh anjingmu yang tidak terlatih, fa adrakta zakatahu, mana yang kamu menjumpai dalam keadaan hidup dan kamu sempat menyembelihnya, mati karena sembelihanmu, maka fakul, makanlah. Tapi kalau bukan karena sembelihanmu, haram. Yang halal cuma dua tadi, dengan panah yang bismillah sama anjing terdidik yang bismillah. Hadis muttafaq alaih. Jadi beberapa pemahamannya, satu, ya tidak halal kecuali yang disebut nama Allah. Kalau ternyata yang tidak disebut nama Allah kok tetap halal, nggak ada gunanya Nabi menjawab. Itu kan jawaban Nabi langsung, ya. Nah, karena berburu itu memang kondisi yang tadi sering terkagetkan oleh kondisi, oleh keadaan, oleh hewan, maka ya perlu diingat-ingat sebisa mungkin gitu. Karena itu adalah sesuatu yang harus gitu. Yang kedua, haramnya memakan bangkai, ya, yang tidak disebut nama Allah saat menyembelih, ya kan bangkai hukumnya haram itu, termasuk mayit, ya, maitah. Baik, ini berikutnya hadis Adi bin Hatim. Saya bertanya Nabi SAW, saya melepas anjing saya, terus saya dapati anjing saya bersama anjing lain. Gitu. Jadi saya lepas anjing saya, udah berburu. Loh, kok ada anjing lain ikut berburu? Ya. Kata Nabi, la ta'kul, jangan kamu makan. Fa inna ma samaita ala kalbik wa lam tusami ala kalbin akhar. Karena kamu bismillah ketika melepas anjingmu, sementara anjing lain kan tidak dibismillahi.
Ya, artinya Nabi melarangnya, mengharamkannya karena tidak disebut bismillah gitu loh saat ngelepas anjing. Ini kan dalil, menunjukkan dalil haram kalau tidak disebut bismillah. Yang hadis ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Nah ini penting, ketiga ini hadis Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah mengampuni dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Oleh karena itulah hadis ini menjadi nas bahwa Allah memaafkan ya dari hal-hal yang wajib saat betul-betul lupa. Ini rahmat Allah saat betul-betul lupa. Baik, ini yang bisa kita pelajari sekarang. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kelanjutannya depan ya, masalah berburu juga tentang waktu nyebut bismillah kapan ya, perlu kita bahas lagi dan kita lanjut yang di kitab insya Allah. Demikian, ada pertanyaan kita persilakan, barangkali ada yang ditanyakan. Jika tidak, karena sudah jelas ya alhamdulillah. Ya sampai ketemu lagi kalau begitu di Kemis akan datang. Ini ya perlu diumumkan juga ini ya, para pemirsa rahimakumullah. Insyaallah taala kita di Channel akan ada program podcast yang sifatnya menjawab pertanyaan. Hanya 10 menitan satu pertanyaan, 2 pertanyaan, cuma 10 menitan kira-kira. Ya monggo saja yang mau kirim pertanyaan untuk dijawab silakan, nanti biar diatur sama media center ya. Jadi ada macam-macam podcast untuk para ustadz santri, podcast untuk konsultasi, ada podcast dengan para tokoh insya Allah, demikian. Begitu Pak Roma ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, cukup kiranya, semoga berguna, bermanfaat bagi kita semua, Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.